Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah kita terima, sehingga kita tidak akan mampu bila kita ingin menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Insya Allah dan pasti kesyukuran kita akan dibalas yang lebih baik dari apa yang kita syukuri tadi. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita bermacam-macam tentang jalan-jalan kehidupan menuju keselamatan, sehingga kita juga semakin mantap dan semakin yakin apa yang telah beliau sampaikan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang zikir dan doa. Zikir yang kita ketahui melalui pendengaran kita, misalkan Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir dengan lisan, artinya menyebut. Zikir itu menyebut. Zikrullah berarti menyebut Allah. Zikir dengan hati, kita merasa dalam pengawasan Allah. Dengan lisan seperti tadi, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Zikir dengan perbuatan, ketika kita memilih-milih ini yang baik, ini yang buruk, kita yakin kita diawasi oleh Allah, kemudian kita milih yang baik, maka kita zikir dengan perbuatan memilih tadi. Sedangkan doa adalah memohon kepada Allah, memohon dari hal-hal yang kita inginkan, misalkan memohon petunjuk, memohon jalan lurus dan sebagainya, atau juga mohon perlindungan. Biasanya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah al-huda, petunjuk, dan ketakwaan, dan kemampuan menjauhkan diri dari dosa, dan kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan kadang-kadang kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku mohon berlindung kepada Engkau ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tiada khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang gak pernah kenyang,
dari doa yang nggak pernah didengar. Itu doa memohon perlindungan, memohon petunjuk, dan meminta kepada Allah. Dan ternyata doa, kita berdoa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan berkata, berfirman, rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, memohonlah kalian nih kepadaku, astajib, niscaya aku akan perkenankan, akan aku kabulkan lakum, kepada kalian. Jadi Allah itu memerintah kita untuk meminta kepadanya. Minta apa saja. Jadi kalau kita tidak minta, keliru. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, di antara hambanya yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang meminta kepadanya dan banyak meminta kepadanya. Nah, dalam ayat ini ada kelanjutannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku akan masuk mereka ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang yang gak merasa butuh karena sudah memiliki kelebihan jabatan, kelebihan pangkat dan nama yang terkenal, juga gak butuh kepada Allah, itu diancam oleh Allah dengan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi jamaah yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita diperintahkan untuk berdoa, minta apa saja. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita tidak minta kepada Allah, kita digolongkan termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak butuh. Oleh karena itulah, jika kita memohon kepada Allah, berarti kita masih yakin bahwa Allah itu tempat bergantung. Jadi ada masalah-masalah apa saja, kita konsultasi, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mendekat kepada yang lain, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi solusi atau jalan keluar. Yang kedua, ketika kita berdoa, kalau kita masih mau berdoa kepada Allah, tidak sombong, kita merasa diri kita lemah. Karena merasa diri kita lemah, kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa itu diperintahkan oleh Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi kecukupan kita, Tuhan yang memberi kesehatan kita, Tuhan yang memberi kekayaan kepada kita. Terus bagaimana jika kita ini sampai berbuat yang bertentangan dengan Allah? Kan kita malu. Sebenarnya ayat ini sekali lagi bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak lalai ketika kita telah diberi
oleh Allah kelebihan-kelebihan, meskipun kelebihan itu kelihatannya usaha kita. Demikian juga ketika kita masih belum menjadi orang yang beruntung, tetaplah kita memohon kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Dalam keadaan punya lebih ataupun tidak, kita tetap memohon kepada Allah, menjadikan Allah tempat bergantung. Pemirsa yang berbahagia, Allah yang sayang kepada kita, Allah memperingatkan kita, memerintah kita, melarang kita, supaya kita menjadi manusia yang berada dalam jalan yang benar. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Maka Allah memberikan resep di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah, maka sesungguhnya aku ini dekat. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan memperkenankan, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memperkenankan bagiku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Betapa hebatnya ayat ini. Allah akan memperkenankan doa kita, asalkan kita selalu memperkenankan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beriman, itu memiliki peluang yang lebih besar untuk dikabulkan doa yang kita mohon kepadanya. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba Allah tidak henti-hentinya untuk zikrullah, ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir dan doa kita selalu diberi oleh Allah jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita selalu semangat, kita selalu mempunyai pikiran-pikiran yang bagus di dalam kehidupan ini, sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah yang berada dalam jalan yang diridhoinya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutarbalikkan, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Mudah-mudahan sekali lagi kita berada dalam jalan yang benar atas petunjuk Allah, dan kita tidak henti-hentinya untuk zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian uraian singkat atau kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.